Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margaret Abdul Beti. Saya dari kelas G, jurusan PGSD dengan NIM 2422411312. Baik, saya dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hakikat manusia dan sifat hakikat manusia dari sudut pandang filsafat, ekonomis, perspektif sosiologi, dan perspektif antropologi. Baik, dalam filsafat hakikat manusia seringkali dipahami sebagai esensi atau sifat dasar yang membedakan manusia dari makhluk lain. Pandangan tentang hakikat manusia ini bervariasi, tergantung pada aliran filsafat yang dianut. Yang pertama, pandangan filsafat Yunani kuno, Plato dan Aristoteles memberikan kontribusi besar dalam mendefinisikan hakikat manusia. Bagi Plato, manusia terdiri dari jiwa dan tubuh, di mana jiwa adalah esensi yang abadi, sedangkan tubuh adalah dunia material yang sementara. Aristoteles di sisi lain memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, yang memungkinkan manusia untuk berpikir rasional dan bertindak etis. Menurut Aristoteles, manusia adalah son politikon, yaitu makhluk sosial yang secara alami hidup dalam komunitas. Yang kedua, pandangan filsafat eksistensialis. Dalam aliran eksistensialis seperti yang dikemukakan oleh Jean Paul, hakikat manusia bukanlah suatu yang sudah ditentukan sebelumnya, melainkan sesuatu yang dibentuk melalui pilihan dan tindakan individu, serta terkenal dengan ungkapan eksistensi mendahului eksistensi, yang berarti manusia pertama-tama ada, kemudian mendefinisikan dirinya sendiri melalui tindakan-tindakannya. Yang ketiga, pandangan filsafat humanisme. Filsafat humanisme yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, melihat hakikat manusia rasional yang memiliki kemampuan untuk meraih kebahagiaan dan kemajuan moral. Humanisme menempatkan kebebasan individu dan kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan bertindak secara etis sebagai inti dari hakikat manusia. Yang keempat, pandangan filsafat Marxis. Dalam pandangan Marxisme, hakikat manusia dilihat dalam konteks hubungan sosial dan ekonomi. Berpendapat bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang hidup dalam kondisi material dan historis tertentu. Manusia terbentuk oleh lingkungan sosial dan ekonomi, dan perubahan dalam struktur sosial dalam mengubah hakikat manusia. Yang kelima, pandangan filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, hakikat manusia seringkali dipahami sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan akal dan kemampuan untuk beribadah kepadanya. Manusia juga memiliki kehendak bebas untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Dalam perspektif ini, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual dan moral yang harus berkembang dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam konteks
ekonomi dan mata kuliah pengantar pendidikan, hakikat manusia menunjukkan pada pandangan tentang siapa manusia itu sebenarnya, baik dari segi eksistensinya, tujuan hidupnya, serta hubungan sosial dan ekonominya. Dari sudut pandang ekonomi, manusia dilihat sebagai agen ekonomi yang memiliki peran dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini ada beberapa sifat hakikat manusia yang relevan dari sudut pandang ekonomi. Yang pertama, rasionalitas. Manusia dianggap rasionalitas dalam pengambilan keputusan ekonomi. Mereka berusaha memaksimalkan keputusan atau keuntungan dari setiap sumber daya yang dimilikinya, baik berupa uang, waktu, atau tenaga. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan. Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Dalam ekonomi, kebutuhan ini dibedakan menjadi kebutuhan primer. Keinginan manusia seringkali lebih besar daripada yang dapat dipenuhi oleh sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, pembuat keputusan. Dalam kehidupan ekonomi, manusia berperan sebagai konsumen, produsen, atau pekerja. Mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Meskipun seringkali keputusan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga, ketersediaan barang, atau kondisi pasar. Yang keempat, interaksi sosial dan ekonomi. Manusia tidak hanya bertindak secara individu, tetapi juga berinteraksi dalam kelompok masyarakat dan negara. Ekonomi berbasis pada hubungan antara individu dan kelompok, serta peran penting institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan pemerintahan. Yang kelima, ketidakpastian dan risiko. Manusia juga dihadapkan pada ketidakpastian dan risiko dalam kehidupan ekonomi. Keputusan ekonomi seringkali harus dibuat dengan mempertimbangkan variabel yang tidak pasti seperti perubahan pasar, inflasi, atau perubahan teknologi. Yang keenam, sumber daya. Sumber daya terbatas. Salah satu prinsip dasar ekonomi adalah keterbatasan sumber daya, sementara manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, ekonomi berfokus pada cara yang efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kelima, ketidakpastian dan risiko. Manusia juga dihadapkan pada ketidakpastian dan risiko dalam kehidupan ekonomi. Keputusan ekonomi seringkali harus dibuat dengan mempertimbangkan variabel yang tidak pasti seperti perubahan pasar, inflasi, atau perubahan teknologi. Yang keenam itu sumber daya terbatas. Salah satu prinsip dasar ekonomi adalah keterbatasan sumber daya, sementara manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, ekonomi berfokus pada cara yang efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sifat hakikat manusia menurut sosiologi melibatkan beberapa aspek.
Yang pertama, sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan psikologi dan sosial mereka. Manusia berkembang melalui hubungan sosial dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, budaya. Manusia dipengaruhi oleh norma, nilai, dan tradisi budaya yang ada di dalam masyarakatnya. Hal ini menciptakan perbedaan dalam cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi di berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, konstruksi sosial. Identitas manusia sebagai besar dibentuk oleh konstruksi sosial yang mencakup peran sosial yang dijalankan dalam masyarakat. Ini termasuk peran gender, kelas sosial, dan status ekonomi. Yang keempat, perubahan sosial. Manusia selalu berada dalam proses perubahan, baik dalam skala individu maupun masyarakat. Perubahan sosial ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan, teknologi, atau perubahan dalam nilai-nilai sosial. Dalam perspektif antropologi, hakikat manusia dan sifat hakikat manusia dalam konteks mata kuliah pengantar pendidikan berkaitan dengan bagaimana manusia dipahami sebagai makhluk biologis, sosial, dan budaya yang berkembang melalui proses pendidikan. Yang pertama itu hakikat manusia dalam perspektif antropologi. Antropologi mempelajari manusia secara holistik, mencakup aspek biologis, sosial, dan budaya. Dalam konteks pendidikan, hakikat manusia dapat dipahami melalui beberapa sudut pandang berikut. Manusia sebagai makhluk biologis. Manusia memiliki karakteristik biologis yang membedakan dari makhluk lain, seperti struktur tubuh, otak yang kompleks, dan kemampuan berpikir. Pendidikan membantu manusia mengoptimalkan potensi biologinya melalui kesehatan, keterampilan motorik, dan pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Pendidikan berperan dalam membentuk kepribadian, moralitas, dan keterampilan sosial manusia agar bisa hidup dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk budaya, manusia menciptakan, mewariskan, dan mengembangkan kebudayaan melalui proses belajar. Pendidikan menjadi sarana utama untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya, norma, dan ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, sifat hakikat manusia dalam perspektif antropologi. Dalam antropologi, sifat manusia mencerminkan karakteristik dasar yang dimiliki oleh manusia secara universal. Beberapa sifat tersebut adalah, yang pertama itu berakal dan berbudaya. Manusia memiliki akal untuk berpikir, menganalisis, dan menciptakan solusi. Kemampuan ini membedakan manusia dari makhluk lain dan memungkinkan perkembangan kebudayaan yang terus berubah. Yang kedua,
mampu belajar dan berkembang. Manusia memiliki kepastian untuk belajar sepanjang hayat. Pendidikan memungkinkan manusia untuk berkembang secara intelektual, emosional, dan moral. Yang ketiga, makhluk yang dinamis. Manusia terus berubah dan berkembang baik dalam pola pikir maupun perlakuannya. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Yang keempat, memiliki kesadaran diri. Manusia menyadari keberadaannya, tujuan hidupnya, serta perannya dalam masyarakat. Kesadaran ini menjadi dasar bagi pendidikan dalam membentuk individu yang bertanggung jawab dalam diri sendiri. Yang kelima, makhluk sosial yang berinteraksi. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia selalu berinteraksi dengan individu lain dalam suatu kompleks atau masyarakat. Pendidikan berperan dalam mengajarkan norma dan nilai sosial agar individu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Baik, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.